Baik, selamat siang Bapak dan Ibu dari SMPK PKI Prasta yang saya hormati, dan pada siang hari ini saya akan melakukan diseminasi dari pelatihan yang sudah saya lalui, yaitu pelatihan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kebetulan pada hari ini kita akan mempelajari tentang modul 4, di mana dalam modul 4 di sini ada konsep machine learning dan juga perangkat kecerdasan artifisial untuk komunikasi, yang biasanya di sini itu asisten. Jadi konsepnya dulu itu adalah asisten pertama dibuat untuk membantu kita menemukan langkah-langkah yang awalnya tidak kita kenali. Mungkin contohnya di sini klik kertas yang ada di Windows lama itu, yang kalau kita buka Office itu bisa muncul di sebelah kanan. Fungsinya adalah kalau kita lupa rumus atau kita lupa shortcut, dia dapat menampilkan shortcut yang kita butuhkan. Nah, semakin berkembang ke sini, ada Google mengembangkan Google Assistant yang fungsinya di ponsel kita, di smartphone ini, Google Assistant dapat kita perintahkan untuk mengoperasikan ponsel tanpa menyentuhnya. Jadi misal kita perintahkan untuk membuka aplikasi atau kita perintahkan untuk restart atau mengirim pesan, itu Google Assistant bisa. Mungkin kalau integrasinya pada hardware sekarang itu ada di Birdie. Mungkin ada yang tahu Birdie, perangkat Google yang bisa mengontrol rumah, nyalakan lampu dan lain-lain seperti itu. Jadi Birdie itu diinstal Google Assistant atau terintegrasi di dalamnya dengan fungsi mengenali suara kita dan mengenali perintah dari kita. Nah, kalau yang saya berikan contoh sekarang di sini ada asisten dari Samsung namanya Bixby. Jadi di sini saya bisa memerintahkan ponsel saya untuk menjalankan dua aplikasi sekaligus tanpa harus menyentuhnya. Hai Bixby, open WhatsApp and Facebook. Jadi di sini akan langsung buka dua aplikasi tanpa saya sentuh dan langsung terbagi antara layar bawah dan layar atas. Kalau ini Facebook, di atas ini WhatsApp. Dan Bixby yang merupakan asisten cerdas dari Samsung di sini hanya akan mengenali suara saya sendiri. Jadi kalau ada Mas Agus atau Pak Bagas, tidak akan bisa memerintahkan ponsel saya kecuali suaranya dikenali sama dengan suara saya. Apakah asisten serupa juga ada di ponsel Bapak dan Ibu? Ada. Tapi kalau untuk ponsel Android standar yang tidak punya asisten sendiri, biasanya menggunakan Google Assistant. Jadi Google Assistant nanti akan diinstal sebagai voice recognition, dan setelah mengenali beberapa suara, cara mengetikkannya adalah dengan Hi Google atau mungkin OK Google, dan asisten akan muncul. Kalau di sini tadi kan saya manggilnya Hi Bixby. Jadi itu adalah konsep dari perangkat kecerdasan artifisial yang terintegrasi di dalam gadget atau mungkin perangkat cerdas yang kita miliki lainnya. Mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu yang memiliki ponsel iPhone, di dalamnya itu juga ada namanya Siri. Nah, Siri ini sama dengan Bixby. Justru di Siri ada beberapa kecerdasan yang melebihi Bixby, di mana Siri bisa kita minta buka aplikasi dan menjalankannya secara mandiri. Misalkan saya memiliki iPhone atau mungkin iPad dan meminta Siri untuk membuka salah satu game, lalu memainkannya sebagai saya, itu bisa. Jadi ibarat kita nggak usah bayar penjoki, kita minta AI-nya yang memainkan. Karena nanti Siri akan mencari video yang berhubungan dengan game tersebut dan kemudian menyontoh permainan yang ada dalam video tersebut dan mengaplikasikannya menggunakan sistem algoritma seperti itu. Sedangkan kalau untuk Bixby dan Google Assistant masih belum bisa melakukan perintah seperti itu. Sejauh ini baru Siri saja dari Apple yang bisa melakukan perintah untuk memainkan aplikasi atau game secara mandiri. Itu untuk selanjutnya ada materi di modul 4 itu tentang machine learning. Nah, machine learning ini kaitannya dengan berpikir komputasional adalah tentang input dan output. Seperti yang sudah dijelaskan pada pelatihan sebelumnya yang kita bersama dengan Pak Endra,
Jadi di dalam machine learning itu ada konsep dataset dan database. Kalau kita bicara tentang konsep dataset dan database pada manusia itu seperti dulu saat kita masih balita, kita dikenalkan dengan berbagai macam bentuk angka. Jadi ada bentuk 4 yang biasa atau 4 yang terbelah, atau mungkin 7 yang biasa atau 7 yang ada garisnya, atau aneka macam abjad di mana ada huruf A besar, A kecil, ada topiknya dan lain-lain. Itu merupakan dataset yang kemudian diproses oleh otak manusia dan dipelajari lalu disimpan dalam memori sebagai database. Sama di konsep machine learning ada dataset yang nanti dipelajari seperti yang kemarin dicontohkan itu. Jadi dipelajari mengenai berbagai macam pola dan objek. Mana yang kalau kemarin itu ada yang ikan, ada sampah dan lain-lain gitu ya. Nah, sama seperti itu. Nantinya mesin akan mengetahui perbedaannya berdasarkan ciri khas. Makanya di sini ada beberapa aplikasi seperti yang auto picture kemarin itu walaupun gambar kita abstrak, dia tahu apa tujuan dari gambar tersebut. Karena sebelumnya dia sudah diberi dataset yang serupa. Seperti kemarin kita gambar rumah, dan atau mungkin kita gambar kucing hanya telinga dengan garis kumisnya gitu. Itu nanti dia akan memberikan pilihan apakah ini rakun atau kucing. Kalau kita memberikan detail lebih banyak, misalkan mau jadi kelinci, kita lakukan gigi 2 dan dia akan ini kelinci. Karena sudah ada di database-nya. Nah, database itu didapat dari dataset. Jadi ada input, proses, dan output. Terus di sini ada pola prompt. Pola prompt ini create. Jadi ada karakter, request, example, adjustment, type of output, dan discuss. Ini masih ada kaitannya dengan modul 3 kemarin. Jadi kalau untuk prompt itu sendiri sebenarnya ada pola yang bisa dibedakan, dan pola itu pasti menyesuaikan dari bagaimana kita menulis prompt. Jadi kalau kita mau membuat suatu prompt, misalkan kita perlu untuk membuat kunci jawaban dari soal yang kita jawab misalkan, kita bisa minta ini dengan prompt awal, saya sedang ingin membuat kunci jawaban. Bisakah ini memberikan saya jawaban yang instan tanpa banyak penjelasan dan langsung ke jawaban yang paling benar? Maka setelah kita masukkan prompt tersebut, kita klik enter dan kita kopikan lagi soal yang ingin kita cari jawabannya, kita buat kunci jawabannya. Misalkan ada 50 soal atau 100 soal, kita kopikan saja ke ini, kemudian kita tambahkan lagi prompt sedikit, berikut adalah soalnya. Nah, setelah itu hasil filternya dari ini nanti akan langsung menampilkan nomor 1 sampai 50 abjad mana yang benar. Jadi misalkan nomor 1 A, 2 B, 3 C, tanpa penjelasan panjang-panjang sebagaimana jika siswa kita yang pernah saya tanya di pelajaran kelas itu mereka copy paste langsung soal itu jawaban yang salah pun bisa saya. Padahal yang mereka butuhkan hanya jawaban intinya saja. Tapi dengan prompt yang tepat, jawaban yang kita mau akan langsung ditampilkan. Jadi kita bisa memangkas waktu, harus repot-repot research atau mencari jawaban yang benar di buku. Nah, ini berikutnya adalah kita sempat tentang chatbot. Chatbot ini bisa kita praktekkan nanti menggunakan PictoBlox. Jadi nanti di laptop Bapak dan Ibu sekalian kita bisa buka website namanya PictoBlox. Di PictoBlox itu nanti kita akan membuat chatbot. Chatbot ini konsepnya adalah suatu chat atau seperti antar muka kecerdasan artifisial, tapi kita buat sendiri dengan integrasi AI di dalamnya. Nah, kalau untuk contoh yang ini adalah kita menggunakan PictoBlox dan berdasarkan blok yang kita susun, itu nanti kita menginputkan ChatGPT di dalamnya. Nah, setelah kita inputkan ChatGPT dengan beberapa script blok yang sudah kita susun, kita bisa membuat antar muka, di mana nanti objek yang berbentuk itu adalah kita atau pengguna, sedangkan yang objek robot atau sprite namanya kemarin itu adalah AI-nya. Jadi nanti kita bisa membuat seolah ada percakapan antara kita dan AI melalui antar muka yang interaktif.
Ini juga sempat saya ajarkan ke siswa kita di kelas 8 dan ya memang menurut mereka ini cukup menyenangkan gitu, karena mereka merasa bisa buat desain sendiri. Ini kan hanya contoh, sebenarnya desain itu bisa kita pilih sendiri. Jadi di situ kita seperti bertanya, siapa presiden ke-5 Indonesia, maka nanti bot yang sebelah kiri yang merupakan ChatGPT akan memproses dengan baik untuk sebentar, lalu menjelaskan jawabannya seperti itu. Mungkin bisa langsung praktek saja ya kalau saya kira, langsung pakai PictoPro. Jadi ini adalah tampilan dari PictoPro. Kita bisa coba. Nah, baik, jadi ini tampilan dari PictoPro.ai. Bapak dan Ibu bisa mulai akses sekarang ke PictoPro.ai. Mungkin agak lama. Nah, ini punya monitor sudah. Kalau sudah pilih yang ini, yang browse yang berapa tahun itu? Ya, 7 tahun plus. Yang belum pakai X PictoPro.ai hanya diganti X. Yang blok, Pak. Tunggu aja. Nah, skip aja. Ini saya beri contoh kita di sini. Di skip aja sudah ada. Scroll ke atas. Ini ke bawah, scroll. Untuk perintahnya yang pertama di sini kita bisa tarik di events, jadi events yang kuning, kita tarik yang ini, yang when green flag click. Jadi ketika bendera hijau diklik, masukkan dulu. Nah, terus untuk yang bawah ini kita klik dulu tanda plus di pojok bawahnya. Yang atas paling atas ini. Mengintegrasikan AI-nya. Jadi tanda plus yang bawah. Yang ChatGPT Alpha. ChatGPT Alpha. Oh iya, ini jadi kalau kita mau pakai tapi belum pernah registrasi, kita memang harus registrasi terlebih dahulu untuk menggunakan email biar dapat kredit. Ya, jadi sign up terlebih dahulu.
Jadi saya lanjutkan, setelah kita memilih ChatGPT Alpha, berikutnya kita bisa klik di My Blogs. My Blogs, kemudian kita masukkan ini, Set Creativity of ChatGPT 0.7, kita akan di bawah green flag klik. Setelah itu kita masukkan set maximum length 300 di bawahnya, disebutkan dengan 300. Kemudian untuk define dikosongi, karena define ini akan berisi jawaban yang dipilih oleh ChatGPT. Untuk menentukan S itu ada di itu. Ya. Ini set maximum length 300. Kemudian define, ya, intinya 300. ChatGPT turun. ChatGPT, nah itu. Oke. Sesuaikan itu. Oh, berarti masukkan lagi ya ChatGPT. Terus berikutnya kita ambil S ini ada di sensing. Define dikosongi. Kemudian kalau S ini ada di sensing. Yang what's your name, tapi what's your name nya dihapus. Jadi dikosongi seperti ini, S and W. Jadi what's your name yang ada di dalam boxnya itu kita hapus. Kemudian kita kembali lagi ke My Blog. My Blog kita masukkan SAI. Dan kembali lagi ke sensing, kita masukkan answer. Answernya ke, diletakkan dalam AI. Nah, ini answer dimasukkan ke ini. Yang terakhir ini broadcast ini ada di event. Broadcast respon AI dimasukkan. Ada di event. Iya. Ini broadcast. Ya, message itu diganti. Respon AI tinggal diklik bawah aja. Event ini ada when I receive. Nah, ini when I receive. Ya, sudah ini yang jadi website baru ya. Website baru itu ini. Ini diklik dulu, kemudian tekan ini terus emoji. Ya, terserah. Bukan emoji. Terserah ujungnya mau pilih siapa. Termasuk yang beruang tadi bisa diedit. Aja kalau di sini saya pakai robot. Kalau beruangnya mau diedit bisa seperti klik beruang kemudian di customize. Jadi di sini bisa dikreasikan sendiri, digambar-gambar sendiri bisa. Mau dibuang kacamatanya, atau mau dihitamkan wajahnya, atau mungkin mau diputihkan bisa juga.
Ya, jadi seperti yang sudah kita buat tadi, kita telah berhasil membuat chatbot sederhana menggunakan fitur Gemini ChatGPT Alpha yang ada di TikTok Plus. Untuk sekarang, supaya proyeknya Bapak dan Ibu tidak hilang, mari kita save terlebih dahulu dengan klik file, kemudian save to your computer. Maka nanti semua script block atau coding block yang sudah kita buat ini tidak hilang dan tersimpan di komputer kita. Jadi sewaktu apabila mau diedit lagi, diganti backdrop atau mau dibuat lebih baik lagi, itu masih bisa tinggal di-load saja dengan load from your computer seperti itu. Ya, jadi mungkin itu dari saya untuk melanjutkan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Karena waktu juga sudah siang, saya bisa akhiri terlebih dahulu acara pada siang hari ini dan mari kita lanjutkan dengan istirahat bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.